Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kasih setia Tuhan berkati kita semua sehingga kita dapat beribadah bersama-sama. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Hanya Dia, Allah yang layak disembah dan diagungkan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu.
Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu, Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang maha besar dan maha kuasa, yang kami agungkan, kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, pertolongan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kami. Pagi hari Tuhan kami serahkan ibadah pagi dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai, bahkan Engkau yang berotot sepenuhnya memimpin jalannya ibadah ini Tuhan. Kau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang melayani, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada bersama-sama dengan kami secara online ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Mari kita bersama bersuka cita, bersorak-sorai. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberkati hidup kita. Pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik dengan ketulusan hati kita. Kita percaya kasih Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Kubawa kepadamu Tuhan persembahanku ini.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saya persilakan Mas Tito untuk berdoa persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas setiap apa yang boleh kami berikan kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, Engkau berkati Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini dan untuk memberkati setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Allah. Kita percaya firman Allah akan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Dia akan senantiasa menuntun langkah hidup kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku ini. Hanya karena Yesus, firman Allah yang hidup, yang akan senantiasa memberikan kekuatan atas hidup kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
seru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali ibadah kita mau tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita pagi ini akan beribadah bersama-sama. Saya harapkan saudara mengikutinya semuanya yang di rumah, ya. Jangan lupa protokol kesehatan dipakai terus, ini COVID-19 sangat merajalela. Jadi kita jaga diri, penuh doa kepada Tuhan. Ya, kami sambut saudara-saudara di dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kami. Pagi ini kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu, mengucap syukur, menyembah, mengagungkan nama-Mu, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar pagi hari ini. Setelah kami naikkan pujian dan syukur setelah penyembahan kami, yang sebentar lagi kami akan mendengarkan dari kebenaran firman-Mu, kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu yang agung, yang mulia itu, yang menuntun langkah hidup kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka semua yang mengikuti ibadah ini, yang di rumah masing-masing semuanya. Biarlah walaupun kami dengan keadaan online seperti ini, namun kuasa Roh Kudus, kuasa yang besar, mampu menggerakkan hati jemaat-Mu semuanya untuk mau mendengarkan firman-Mu. Berikan hati dan pikiran mereka untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Berikan kemampuan hamba-Mu, urapan kuasa-Mu, hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kuatnya sebuah bangunan itu terletak dari dasar atau pondasinya. Jika pondasi itu kuat, maka bangunan itu tidak mudah goyah, ya.
walaupun karena badai banjir yang menerpanya. Ya, ketika tsunami melanda di Aceh, saya melihat di TV itu, ya, semuanya bangunan runtuh porak-poranda, hancur lebur, ya, bahkan mobil-mobil jempalian ndak karuan semuanya. Namun saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya melihat satu bangunan yang kuat, yang tidak tergoyahkan walaupun dia diterjang tsunami itu, yaitu Masjid Agung yang ada di sana. Ya, saya lihat kokoh kuat, ya, walaupun diterpa dengan banjir dan air bah yang besar itu. Tentunya waktu membangun, saya percaya bahwa pondasi atau dasar bangunan itu sangat kuat, ya, sehingga bangunan itu kokoh walaupun ada banjir yang besar. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga kita membangun hidup ini supaya kita menjadi kuat dan tegar walaupun kita menghadapi banyak masalah, problem, permasalahan hidup, ya. Itu tergantung daripada dasar pondasi kita yang membangun iman kita. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai 26 dikatakan demikian. Ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ya, perhatikan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan membangun rumah yang pondasinya kuat sehingga bangunan itu kuat. Ya, seperti membangun di atas batu, ya, sehingga bangunan itu akan kuat walaupun diterjang badai. Ya. Ini menunjukkan kepada kita semuanya saat kita membangun hidup ini, ya, supaya menjadi kuat di dalam iman kita dalam menghadapi tantangan, masalah, pencobaan, persoalan, ya. Ya, kita untuk menjadi kuat di dalam iman kita untuk menghadapi itu semuanya, itu kita harus mau mendengar perkataan Tuhan Yesus. Kita harus mau mendengar firman Tuhan, ya. Bukan hanya mendengar saja tetapi melakukannya. Jadi mendengar dan melakukan perintah Tuhan, ya, itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya. Dengan demikian kita akan mempunyai iman yang kuat untuk menghadapi masalah di dalam hidup ini, ya. Jadi mendengar dan melakukannya, ya. Maka judul daripada khotbah saya pagi ini adalah membangun hidup yang kuat. Ya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25, ya, kita buka Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Di sini dikatakan demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna,
hukum yang sempurna adalah firman Tuhan, ya, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, mendengar dan melakukannya yang dimaksudkan, ya, dalam hal ini. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya, ya, oleh perbuatan dia yang melakukan firman Tuhan itu, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah dasar yang kuat bagi kita semuanya di dalam membangun iman kita untuk menghadapi hidup ini yang penuh dengan masalah, persoalan, dan pencobaan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi jika kita hanya mendengar, ya, dan tidak melakukan, ya, mendengar tetapi tidak mau melakukan perintah Tuhan itu, ya, itu Tuhan Yesus mengatakan seperti kita membangun di atas pasir, ya. Bagaimana membangun di atas pasir? Tentunya akan mudah roboh, ya. Di dalam ayat yang, ya, dari Matius pasal yang ke-7, ya, ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setan pun mendengar firman Tuhan dan dia percaya, bahkan gemetar saat mendengarkan firman Tuhan itu. Tetapi dia tidak mau melakukannya, bahkan memutar balikkan semuanya itu. Maka setan itu sebenarnya lemah sekali, ya. Apakah kita mau seperti setan, ya? Coba saudara lihat di dalam Yakobus tadi, Yakobus pasal yang kedua sekarang, ya, ayat 19. Perhatikan itu, Yakobus 2 pasal yang ke-19. Ini dikatakan ini tentang setan tadi, sehingga ya, setan tadi mengatakan demikian, firman Tuhan itu, engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, baik itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya gemetar, tetapi setan tidak mau melakukan perintah Tuhan. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi mendengar dan melakukan firman Tuhan itu sebagai dasar hidup untuk menjadi kuat iman kita, ya. Saudara-saudaraku yang karena apa? Karena saat kita melakukan firman Tuhan, saat melakukan firman-Nya, Tuhan datang dan diam bersama kita, ya. Itu ditulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jadi saat kita melakukan firman Tuhan itu, di situ Tuhan itu diam dan bersama dengan kita, ya. Lalu apa yang dikerjakan oleh Tuhan di situ? Dia bekerja, turut bekerja bersama kita itu sehingga kita menjadi kuat, ya. Itu yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14, ya, ayat yang ke-23.
Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ya, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan Yesus akan tinggal bersama-sama kita saat kita mau mendengar dan melakukan perintahnya. Ya, kita mendengar dan melakukan firman-Nya. Dan Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita untuk bekerja dengan bersama-sama dengan kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Ya. Ya. Itulah kenapa kita menjadi kuat saat kita melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Paulus juga mengatakan bahwa firman Tuhan ini adalah kekuatan Allah. Saudara bayangkan, kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan itu ada di dalam kita bersama-sama untuk melakukan perintah Tuhan itu. Maka tidak ada yang gagal, saudara, yang kita lakukan. Ya, untuk melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya, dia akan mempunyai iman yang kokoh, yang kuat. Ya. Nah, coba bayangkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika saudara membangun hidup, membangun keluarga, membangun pekerjaan, bisnis, pelayanan dengan dasar yang kuat, ya, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya, tidak akan ada yang dapat merobohkannya karena Tuhan ada di dalamnya. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, cara membangun menurut perintah Allah, membangun keluarga contohnya itu bagaimana? Ya. Ini contoh-contoh ya, yang sudah terjadi di mana membangun, mengerjakan, melakukan segala pekerjaan dengan dasar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, waktu Petrus membangun gereja mula-mula, ya, saudara perhatikan itu. Ya, yang diajarkan dalam gereja itu adalah firman Tuhan dan melakukannya. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 42, pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mari kita coba kita sekilas saya akan menunjukkan saudara di dalam ayat ini bagaimana Petrus membangun gereja, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya, ayat 41 dari 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka ini, ya, yang saya dikatakan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, dalam pengajaran rasul yang diajarkan oleh rasul adalah firman Tuhan. Ya, di dalam persekutuan, ya, dan diajar berdoa, diajar melakukan semuanya itu. Sehingga pada akhirnya gereja itu ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan setiap orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan dengan orang yang diselamatkan. Ya, mereka diberkati. Gereja itu bertumbuh karena pertambahan jiwa-jiwa baru yang bertobat. Ya, ini firman Tuhan bekerja, saudara. Tadi apa? Kalau kita melakukan perintah Tuhan, Allah turut bekerja di dalamnya. Allah tinggal bersama kita untuk melakukan firman itu sehingga gereja itu bertumbuh
Bukan hanya itu saja saudara. Saudara perhatikan coba ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan Rasul Asyur mengadakan banyak mujizat dan tanda. Berkat daripada kesembuhan, ya, mujizat semuanya terjadi di dalam itu karena Allah ada di dalam saat para rasul itu melakukan perintah Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan itu. Demikian juga kita saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, termasuk di gereja ini Tuhan, yang tadinya porak-poranda demikian itu, saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk melakukan. Saya hanya mengikuti firman Tuhan dan saya ajarkan kepada yang dulu hanya beberapa orang. Tetapi karena Allah bekerja setiap orang yang melakukan perintah Tuhan itu, sehingga orang yang hanya 12 orang itu dapat membawa jiwa-jiwa yang banyak di dalam gereja ini, sehingga gereja ini sampai bertumbuh demikian rupa. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengapa kita bukan hanya mendengar saja, tetapi harus melakukannya, ya, supaya Allah memakai kita, supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Itu dapat kita lakukan kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita akan menjadi orang kuat di dalam Tuhan untuk itu semuanya, saudara. Ya, itu contoh membangun gereja. Sekarang contoh membangun keluarga rumah tangga. Saudara bayangkan, saudara, sekali contoh Marta, maksud saya Yusuf dan Maria, ya. Yusuf dan Maria itu membangun rumah tangga itu tidak mudah, saudara, ya, tidak mudah. Banyak tantangan, banyak cobaan. Tetapi dia setiap mendengar firman Tuhan, ya, itu dia mau melakukan. Suruh pergi menghindar ke Mesir, dia lakukan, ya, untuk menghadapi semua tantangan dia lakukan. Sampai mau melahirkan di kandang kambing pun dia mau. Itu makanya waktu ada tantangan dan cobaan yang begitu besar, ya, Yusuf dan Maria tetap tegar dapat menghadapinya semuanya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, dia kuat bertahan, ya, walaupun menghadapi tantangan dan rintangan, menjadi pasangan yang kuat di dalam hidup ini, saudara. Ya, bukan hanya itu, keberhasilan menjadi orang yang kuat, ya. Yosua, ya, saat dia harus diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel masuk Kanaan, yang pertama diperintahkan untuk menyeberangi sungai Yordan. Bagaimana mudahnya menyeberangi sungai Yordan. Saat memimpin dan para imam itu mencelupkan kakinya, mereka melakukan perintah Tuhan itu, ya, sungai itu tersibak kering dan bangsa Israel dapat melewatinya. Setelah masuk di dalam tanah Kanaan itu, dia mulai, ya, rintangan kedua, dia harus menghadapi kota Yeriko. Dia harus menghancurkan Beteng. Perintahnya apa? Bukan dengan tombak dan bukan dengan pedang, tetapi hanya menaikkan puji-pujian, ya, untuk mengelilingi tembok Yeriko itu 7 kali. Dia lakukan, ya, walaupun mungkin, ya, bagaimana ini cara, biasanya Yosua berperang kan, panglima perang kan begitu getol, begitu persiapkan diri fisik dan mental. Tetapi itu hanya memakai puji-pujian. Itu perintah Tuhan. Dia lakukan. Tembok Yeriko itu pun runtuh. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ini sebagai bukti bahwa mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah dasar yang kuat untuk membangun hidup ini. Ya. Tapi kalau hanya mendengar dan tidak melakukannya, itu tidak ada gunanya. Maka khotbah saya kemarin, melakukan perintah Tuhan itu hal yang paling dihargai oleh Tuhan. Ya, di dalam Matius 7 ayat yang 21 itu ya. Itu sangat dihargai Tuhan. Itu tidak bayangkan. Ya, kalau kita melakukan segalanya tapi tidak mau melakukan firman Tuhan, itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Ya, Allah ingin kita semuanya melakukan firman Tuhan, karena mendengar dan melakukan firman Tuhan itu membangun iman kita kuat untuk menghadapi tantangan dan cobaan di dalam hidup ini, sehingga kita tetap setia dan taat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saya ingin memberikan contoh-contoh yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Ya, dalam hidup ini kita tentunya keluarga adalah hal yang paling utama. Ya, saudara melakukan segalanya, tentunya mencari pekerjaan, semuanya melakukan sampai berkeringat maksud saya, siang bahkan sampai malam bekerja itu untuk keluarga. Tapi kalau keluarga saudara lemah dan berantakan, ya semua adalah sia-sia. Maka yang pertama, bagaimana kita membangun keluarga itu, saudara. Keluarga sangat penting dalam hidup kita. Perintah dasar dari membangun keluarga ini seperti tadi adalah mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ya. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita membangun keluarga? Kita harus seiman. Itu harus, tidak boleh tidak. Itu harus seiman. Kenapa? Karena hanya terang yang dapat bersatu dengan terang. Ya. Dan terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Ya. Orang seiman itu terang bersatu dengan terang, sehingga dua ini bisa menjadi satu. Satu tujuan, satu harapan, ya, satu roh jiwa bersama-sama. Ini sama harapannya kepada Tuhan Yesus, sama. Ya. Tetapi kalau tidak seiman, yang satu adalah orang gelap. Kita orang terang, kita sudah diangkat dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita mau bersatu dengan gelap, tidak bisa, saudara. Terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya, akan menjadi remang-remang. Dan di situ kita tidak. Ini yang artinya, saudara-saudaraku, kalau kita disatukan, mau menyatukan diri dengan gelap, memaksakan diri, ini jadinya remang-remang. Tidak akan menjadi terang. Dua ini tidak akan menjadi satu. Ya. Dalam arti di dalam rumah tangga itu tentu akan selalu menjadi masalah. Banyak masalah, banyak rintangan yang tidak dapat dipecahkan. Ya. Karena ada kegelapan, ada dosa di dalam rumah tangga itu, saudara. Ya, dua tidak bisa menjadi satu. Ya. Tidak mungkin saudara mengalami suatu kebahagiaan hidup di dalam rumah tangga saudara. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang kedua, perintah firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 25, 22 dan 25, ya.
adalah saling mengasihi. Ya. Coba kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Dari ayat 22 sampai 25 ya. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dan dalam segala sesuatu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Istri mau tunduk suami karena istri dibangun di dalam Kristus. Ya. Jadi kasih di dalam istri itu ada. Kalau istri itu di dalam Kristus, ya. Kalau istri dari kegelapan itu tidak bisa dia akan egois, tidak mau tunduk sama suami. Iya, demikian juga suami tidak akan dapat mengasihi istri, apalagi mengasihi seperti Kristus kepada jemaat yang rela mati berkorban demi keselamatan jemaatnya. Tidak mungkin suami dapat untuk mengasihi istrinya, rela berkorban supaya istrinya senang sukacita. Tidak mungkin. Orang gelap itu, orang dosa bekerja di dalam dirinya, egoisnya kuat. Dia akan menang-menang sendiri. Istrinya akan dijadikan budak. Ya. Maunya dia kawin lagi, ya kawin lagi. Ya. Tanpa persetujuan istri, tanpa itu tidak perlu, kata mereka. Demikian. Tidak mungkin. Jadi dua tidak mungkin menjadi satu. Saudara, kalau tidak seiman, di dalamnya akan menjadi masalah-masalah yang besar. Ya. Itu tidak dapat melakukan kasih yang besar di dalam keluarga itu, saudara. Karena kasih itu tidak ada di dalam orang berdosa. Orang berdosa itu tidak mempunyai kasih, Tuhan. Adanya egois, kepentingan diri sendiri yang ada di dalam orang berdosa, orang gelap itu, ya. Selalu mementingkan diri sendiri, ya. Itu saudara-saudara. Maka oleh sebab itu, inilah perintah Tuhan kalau saudara ingin menjadi orang kuat di dalam keluarga, menjadi suami yang kuat, menjadi istri yang kuat, menjadi keluarga yang kuat, yang berbahagia, saudara lakukan perintah Tuhan. Menikah dengan orang yang seiman. Kalau saudara sudah terlanjur tidak seiman, saudara harus berusaha membawa pasangan hidupmu menjadi seiman dengan saudara di dalam Kristus. Saudara, supaya bisa dua itu menjadi satu, saudara menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan, ya. Sehingga dalam Efesus 5 ayat 22 dan 25 dapat saudara lakukan dengan sukacita. Saudara suami istri saling mengasihi, ya, saling memberkati satu dengan yang lain. Suatu kebahagiaan rumah tangga itu, saudara. Itu yang harus saudara lakukan, ya. Itu dalam rumah tangga. Kemudian dalam bekerja, ini saya kasih hal yang penting yang untuk sehari-hari, supaya saudara dapat merasakan hidup, ya, sehari-hari itu dengan sukacita dan damai sejahtera, yaitu tentang bekerja, ya. Di dalam bekerja, coba kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga, ya.
Ini bagaimana saudara bekerja. Kolose pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-22. Mengatakan demikian. Ya. Hai hamba-hamba, ini pekerja. Ya. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini, dalam segala hal. Ya. Tuhanmu itu adalah majikan. Kalau saudara pegawai negeri, ya, majikan saudara adalah pemerintah. Ya. Dan di situ ada kepala saudara, yang itu saudara harus tunduk. Itu yang dikatakan demikian itu. Ya, saudara harus tunduk, saudara harus taat. Ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, dengan takut akan Tuhan. Ya, saudara bekerja dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, walaupun tidak dilihat oleh atasan saudara, tetapi Tuhan melihat saudara. Ya, itu yang harus saudara kerjakan sebagai orang terang, sebagai umat Tuhan. Ya, mengerjakan sesuai dengan perintah Tuhan itu di dalam saudara bekerja. Ya. Menyenangkan hati, melainkan dengan tulus hati. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, dengan senang hati saudara harus bekerja, dengan senang hati saudara harus menyenangi pekerjaan saudara. Kalau saudara tidak menyenangi pekerjaan saudara, saudara akan ogah-ogahan dan membuat saudara berperilaku berdosa. Saudara harus menyenangi pekerjaan saudara. Kalau saudara tidak menyenangi pekerjaan saudara, lebih baik saudara mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang saudara senangi supaya saudara tidak berbuat dosa. Ya, karena itu. Jadi dengan segenap hati, senang dengan pekerjaan saudara, tanggung jawab saudara seperti untuk Tuhan, tanggung jawabnya penuh. Ya. Bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi Tuhan akan memberkati kalau saudara bekerja dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan tanggung jawab. Ya, bukan hanya upah saudara saja yang dari pekerjaan saudara, tapi Tuhan berikan upah yang besar. Ya, contohnya nanti saudara akan diberkati cara saudara memakai upah yang saudara terima untuk kebutuhan-kebutuhan apa. Kalau dari sepupu kita mengatakan, ya, jadi menjadi berkah gitu loh. Ya, menjadi berkah. Kalau tidak menjadi berkah, ya itu akan musnah. Ya, itu saudara akan diberkati dengan segalanya, akan menjadi berkat. Betul, saudara. Itu bagaimana saudara akan dihadapkan dengan kemudahan-kemudahan setiap waktunya untuk mengatur pendapatan saudara sehingga pendapatan saudara dapat mumpuni. Saudara tahu ada seorang gadis yang lulus di universitas menjadi sarjana yang kumlot. Padahal ada juga perwira tentara yang kemarin masuk ke KND, hanya padahal orang tuanya hanya penarik becak. Ya, penarik becak itu dapat uangnya seberapa? Dia dapat menguliahkan anaknya, dapat menjadi perwira TNI. Nah, itu yang menjadi berkah itu menjadi diberkati Tuhan. Ya, ada berkatnya upahmu. Ya, tidak
muspro sembarangan. Itulah saudara-saudara, contoh, salah satu contoh itu begitu. Ya, ada berkatnya. Kalau kita bekerja tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan kemauan kita sendiri, dengan korupsi, dengan memalak dan semuanya, itu mungkin kita mendapatkan uang banyak, tetapi itu akan sia-sia. Mungkin hanya habis untuk berobat, hanya habis ya untuk membeli hal yang tidak berguna dan segalanya dan segalanya. Itulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan mengatur, Tuhan memberkati kalau kita mau seturut dengan firman-Nya dan melakukannya. Itulah saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesimpulannya adalah perhatikan, banyak orang di dunia ini rapuh dan tidak sedikit mereka mengambil jalan pintas. Ya, umpamanya cerai, ya, mereka dalam rumah tangga KDRT, ya, ya. Mereka korupsi, menipu, ya, dan kadang bunuh diri. Ya itu karena apa? Karena mereka tidak tahu cara membangun hidup yang kuat. Ya. Mereka membangun hidupnya dengan cara yang lain. Ya. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya. Kebanyakan orang Kristen juga demikian. Banyak yang hanya senang mendengar firman Tuhan saja, hanya untuk kesenangan hatinya, untuk meninabubukkan. Jadi hanya firman Tuhan yang menyenangkan, yang berkat, yang mukjizat, yang kesembuhan, yang ini senang, padahal dirinya sendiri tidak pernah merasakan itu yang disampaikan, hanya mendengar roh. Ya toh, kebanyakan orang Kristen kan gitu. Ya. Oleh sebab itu marilah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah dasar untuk membangun hidup yang kuat, ya, hidup yang hebat, yang tegar, yang kokoh. Ya. Marilah kita mau mulai saat ini senang untuk dengar-dengaran, untuk mendengar firman Tuhan, juga untuk melakukannya. Ya, untuk melakukan apapun perintah Tuhan itu, kelihatannya ini berat Tuhan untuk melakukan ini, tapi lakukan. Saya katakan lakukan karena saat kita melakukan, Allah turut bekerja. Karena saat kita melakukan, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Ya, Yohanes 14 ayat 23 tadi. Dan saat kita melakukan perintahnya itu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan satu kebaikan. Ya. Roma 8 ayat 28. Ya. Maka kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang hebat. Ya. Orang yang diberkati Tuhan. Kita menjadi orang yang tahan akan goncangan dunia ini, baik itu cobaan, baik itu persoalan dan permasalahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pemahaman, pengertian bagaimana membangun hidup ini yang kuat. Berikan telinga kami untuk selalu dengar-dengaran firman-Mu, dan berikan kami kemampuan, keberanian untuk melakukannya, sehingga kami menjadi orang yang kuat, yang hebat di dalam menghadapi hidup ini, menjadi pemenang-pemenang, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah pagi hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan memperhatikan untuk beberapa hal penting dari gereja. Yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh Jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo turut bersimpati kepada Bapak Hardianto karena pada hari Kamis 24 Juni 2021 Ibu Esther Jumiarsih Hardianto telah dipanggil Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan damai, sejahtera, dan penghiburan dari Roh Kudus. Yang kedua, mengundang pemuda dan mahasiswa untuk bergabung dalam persekutuan PMBI online malam ini mulai jam 18.30. Link akan diinformasikan melalui grup PMBI. Yang ketiga, mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat untuk senantiasa disiplin, menerapkan protokol kesehatan dan patuh terhadap anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena angka paparan COVID-19 varian baru sangat tinggi khususnya di kota Semarang. Selalu patuh terhadap protokol kesehatan yaitu 5M, gereja mengajak jemaat untuk ambil bagian dalam doa serentak yang dilaksanakan setiap hari Jumat mulai jam 20 bersama dari rumah masing-masing, khusus berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kita berkaitan dengan persebaran virus corona yang sedang terjadi. Kemudian yang keempat, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Pendaftaran dapat melalui Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Kemudian yang kelima, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel. 3 kali sehari kita menjalin hubungan yang terus erat dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami dari gereja menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya untuk boleh ambil waktu bersama-sama untuk mengadakan doa pribadi. Kemudian Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan gereja dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 3 Juli 2021, hari Minggu tanggal 27 Juni jam setengah 7 ibadah umum secara online, kemudian jam 8 sekolah minggu Indria sampai Madya secara online, jam 11 sekolah minggu Tunas Muda sampai Pemuda online, kemudian jam 18.30 persekutuan PMBI secara online. Hari Selasa ada doa Hana atau doa kaum wanita secara online jam 19 atau jam 7 malam. Hari Rabu saya mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa dan pujian secara online jam 18. Kemudian Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Jumat ada doa serentak dari rumah masing-masing jam 20 sampai selesai.
Hari Sabtu jam 17.30 ada PKMB Alfa secara online, kemudian jam 19 ada PKMB secara online. Sedangkan di hari Minggu yang akan datang, tanggal 3 Juli, jam 6:30 kita bersama-sama mengikuti ibadah umum secara online, kemudian jam 8 sekolah minggu Indria sampai Madya secara online, dan jam 11 sekolah minggu Tunas Muda sampai Pemuda secara online. Untuk pelayanan konseling terbuka untuk semua jemaat, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho dan Bapak Diakon Stefanus Rahayu Putra di hari Selasa sampai hari Sabtu jam 10 sampai jam 13 di gereja. Wajib menerapkan protokol kesehatan. Apabila di antara Bapak Ibu pengen dilayani baik itu konseling maupun didoakan secara khusus, kami akan melayani Bapak Ibu jemaat. Kemudian segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, anak Sylvia Andrea Ari Prastiwi. Yang kedua, anak Grace Agnes Arumsari. Yang ketiga, Bapak Stefanus Dwi Juniarno. Kemudian yang keempat, Ibu Yohana Setiarini. Dan yang terakhir, yang kelima, anak Griselda Adristi Kristianto. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup, melekat dan menjadi berkat. Itulah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama di pagi hari ini, dan Bapak Ibu bisa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan Bapak Ibu semuanya, dikumpulkan dan dimasukkan di dalam amplop. Nanti dari pembina maupun ketua KPW akan mengambil persembahan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat pada pagi hari ini. Saya akan berdoa syafaat dan nanti Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan menutup di dalam doa berkat. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa kita bersehati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami sudah boleh beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Meskipun kami melaksanakan secara online, sungguh Tuhan, kami rindu setiap ibadah yang kami laksanakan, sungguh-sungguh kami melakukannya dengan hati yang tertuju kepadamu, hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan, yang sungguh-sungguh boleh mengajar, mendidik, menegur, bahkan terus mengingatkan dan membangun kehidupan kami, supaya kami terus dibangun Tuhan, semakin teguh, semakin kuat di dalam Kristus Yesus, dengan kami mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima. Terima kasih, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus mengurapi, memberkati, memakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Bapak Pendeta diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, kekudusan, kecakapan, sehingga terus membawa jemaat-jemaat-Mu bertumbuh, hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap pertumbuhan perkembangan gereja-Mu. Bila gereja-Mu terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas,
dengan kami umat-Mu terus hidup semakin hari semakin melekat kepadamu. Demikian juga hamba berdoa pada pagi hari ini, untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja, Tuhan menolong, memberkati, mengurapi, supaya semuanya menjadi sarana buat kami dibangun iman kami di dalam Yesus Kristus, supaya kami semakin dewasa rohani sebagai jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh kegiatan gereja yang ada. Demikian juga pagi hari ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, khususnya untuk pergumulan gereja-Mu, pengembangan TK dan PAUD. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, semuanya diurapi, diberkati di dalam kami melayani Engkau. Demikian juga dalam kami mengembangkan pelayanan kami melalui sekolah TK dan PAUD, Tuhan Engkau menolong, khususnya untuk penjangkauan, perizinan, Tuhan yang campur tangan, supaya nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk goal kehadiran gereja 350 jiwa. Demikian juga Tuhan untuk goal persembahan 54 juta. Kami mengucap syukur karena di bulan kemarin Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau terus juga memelihara, memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada pagi hari untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit. Kami terus bersehati, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Bapak Ibu Sarmo, kami menyerahkan Ibu Yohanes Haryanto supaya terus dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Kami ingat untuk Saudara Tegar, kami berdoa untuk keluarga Bapak Krisnoto, istri dan anak-anaknya juga dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Yeskiel Sunardi, secara khusus kami berdoa buat Ibu Angel. Tuhan, Engkau terus menjamah, memulihkan, menyembuhkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Tek, berkati juga Tuhan untuk keluarga Bapak Ari, khususnya kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Veve, Abel, juga Yosia, dijamah, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk Ibu Tarsim, kami menyerahkan juga untuk Bapak Tarsim, kami menyerahkan Mbak Ruth, kami menyerahkan Mbak Hesti, kami menyerahkan Ibu Gimin, kami menyerahkan anak Marcel, kami menyerahkan Ibu Herman, Bapak Ibu Rusdi, kami menyerahkan Mbak Christine, kami menyerahkan Mas Glory, kami menyerahkan anak Jaifer, kami menyerahkan Javier ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, anak Devarel juga dijamah, setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, kuasa-Mu yang menjamah, kuasa-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, yang lemah iman, yang undur dijamah, supaya mereka semuanya dibangkitkan dan dipulihkan, mengalami pertobatan, dan mereka boleh mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah bangsa kami, supaya bangsa kami boleh dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya bahaya virus corona yang saat ini melanda negeri kami. Kami mohon belas kasihan-Mu tercurah atas negeri kami, khususnya Bapak Presiden diberikan hikmat untuk boleh memberikan satu kebijaksanaan, satu kebijakan yang bisa diterapkan di negeri kami, sehingga pandemi ini bisa dikendalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tenaga kesehatan, para dokter,
orang-orang yang berkecimpung di rumah sakit yang sekarang berjuang. Tuhan menolong, Tuhan menjagai, melindungi, bahkan Tuhan memproteksi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keamanan. Kami menyerahkan juga Tuhan dalam tangan kuasa-Mu situasi, kondisi politik, ekonomi, supaya Tuhan menolong sehingga ekonomi di negeri kami bisa dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala orang-orang jahat, setiap gerakan terorisme, radikalisme, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami menyerahkan untuk Jawa Tengah, kota Semarang. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah khususnya kota Semarang, supaya kota ini Tuhan boleh menjadi kota yang aman, tentram, dan damai. Pandeminya bisa terkendali dan bisa terus turun di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kota Semarang. Demikian juga kota-kota penyangga, baik Kendal, Demak, Gerobokan, kami serahkan Kudus, Jepara, Pati, Tuhan menjamah supaya pandeminya bisa terkendali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk daerah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada. Engkau terus memberkati, mengurapi, dan menjamah, khususnya Bapak Lurah, LPMK Babinsa, semuanya diurapi, diberkati. Masyarakat sekitar yang ada di sekitar gereja, semuanya diurapi, diberkati, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, yang pada pagi hari ini mereka dengan tekun, setia, mereka beribadah, khususnya yang berulang tahun diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, juga kesuksesan di dalam hidup mereka, khususnya dalam mengiring Engkau menjadi jemaat-jemaat yang terus dibangun di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa kasih-Mu pada pagi hari ini. Mereka yang dengan setia beribadah, Engkau memberkati ya Tuhan, baik dalam pengiringan mereka kepadamu, supaya mereka tetap teguh, tetap kuat Tuhan, menghadapi segala macam tantangan hidup yang sedang terjadi sekarang ini. Mereka tetap berpaut kepadamu. Dan kami mohonkan berkat-Mu tercurah atas rumah tangga mereka, dengan suasana surgawi, saling mengasihi, saling mencintai, di antara rumah tangga umat-Mu. Demikian juga dalam pekerjaan, bisnis, usaha, semuanya diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, supaya terus bertumbuh di dalam Engkau. Setiap orang tua diberikan hikmat untuk boleh memimpin, menyiapkan generasi-generasi penerus ini, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan Yesus dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, kecelakaan, namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara mengikuti ibadah ini dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan. Saat ini terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
yang akan memimpin, menuntun hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.